Berapa sih upah para pekerja rata-rata di Iowa? Kalau tinggal di Iowa, untuk biaya hidup normalnya sampai berapa? Terima kasih Om, salam comeback salam salam comeback. Salam comeback ya opo? Hai teman-teman, selamat pagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Menyapa kembali pagi ini, meskipun ini sudah weekday, karena weekend kemarin 2 hari yang lalu saya repot ada temennya si Zep yang nginep ke sini, makanya ini weekday saja kita menyapa teman-teman ya. Sekalian nanti saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa teman kita yang menanyakan sesuatu. Jadi ya seperti itu teman-teman, tidak usah panjang lebar karena saya save suara saya ya. Ini tenggorokan saya sudah mulai agak ada yang menggelitiki, jadi ya kita to the point saja. Langsung saja, ini pertanyaan dari akun Indah Yunita 8379 19 jam yang lalu beliau bertanya, maaf Mbak Heti, kalau tinggal di Iowa untuk biaya hidup normalnya sampai berapa? Barangkali ini nanti akan saya jelaskan apa ya teman-teman ya, sedikit saja. Yang enggak saya jelaskan kok kesannya saya ini pinter banget, enggak. Kita ngebahas saja, berdiskusi. Nanti kalaupun ada keterangan saya yang sekiranya tidak apa ya, tidak relevan atau tidak betul ataupun kurang betul ataupun salah, mohon ditambahi, dikoreksi di kolom komentar ya, khususnya bagi teman-teman yang tinggal di Iowa. Barangkali saya salah menyampaikan atau gimana, nanti tolong ditambahkan di kolom komentar saja teman-teman. Ini diskusi saja, membahas. Saya tidak lebih pintar dari teman-temanku juga di manapun kalian berada ya. Jadi tolong nanti dikoreksi saja kalau ada kesalahan. Kalau ditanya soal Iowa, saya harus apa ya teman-teman, mencari sumber-sumber tertentu ya yang barangkali lebih akurat karena datanya saya nggak pegang teman-teman. Tapi sekarang itu banyak data-data online yang insya Allah ini bisa dijadikan bahan pembahasan kita hari ini ya. Ini sudah saya rangkum dari beberapa sumber, misalnya sumber ERI, Economic Research Institute, dan juga Talentcom. Ada juga beberapa sumber, nanti saya ya pokoknya saya mention lah teman-teman, nanti sekalian kita menjelaskan atau berdiskusi ini ya. Kalau mengacu dari sumber ERI atau Economic Research Institute dan Talentcom, dari apa yang saya rangkum, saya bisa menyimpulkan bahwa Iowa secara konsisten masuk dalam kategori negara-negara bagian yang masih terjangkau untuk living cost ataupun biaya hidup teman-teman. Malahan Iowa ini di bawah rata-rata standar nasional ya, 10% sampai 28%. Iowa juga masuk dalam daftar 10 besar negara bagian yang masih terjangkau biaya hidup maupun cost living. Kalian bisa melihat dari indeks ini. Ini saya rangkum dari Cost of Living Index by State di tahun 2025. Sumbernya dari World Population Review teman-teman. Iowa masuk dalam daftar ke-8 dari negara-negara bagian dengan biaya hidup atau living cost yang masih terjangkau. Dari yang paling bawah itu yang paling murah cost livingnya, nanti begitu ke atas agak mahal-mahal gitu, sampai di state yang paling mahal untuk living costnya yaitu Hawaii teman-teman. Nah yang dari US News dan World Report saya bisa merangkum di sini daerah termahal atau negara bagian termahal untuk living cost atau biaya hidup di Amerika Serikat adalah Hawaii, dan ada apa ya, kelompok-kelompok negara bagian dengan biaya hidup yang mahal seperti wilayah timur laut Amerika Serikat, misalnya New York, dan ya pokoknya sebelah sana-sana. Juga di pantai barat misalnya California dan sebagainya itu ya teman-teman. Sementara untuk daerah termurah atau daerah yang lebih murah
ada negara-negara bagian misalnya kelompok wilayah Midwest, salah satunya Iowa, dan juga negara bagian selatan. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya Mbak Indah, maaf Mbak Heti, kalau tinggal di Iowa untuk biaya hidup normalnya sampai berapa? Ini kita membicarakan amount-nya ya teman-teman, atau jumlahnya, atau dalam USD berapa dolar gitu ya. Kalau untuk Iowa dari ya yang saya rangkum ini ya, karena yang ditanya Iowa sekitar 48 ribuan teman-teman, 48 ribuan sampai 50 ribuan. Berarti itu sekitar berapa? Kalau nggak salah ya 800 juta ataupun 900 juta sampai 1 M gitu kali ya per tahun ya. Kalau 1 dolarnya 16.700 seperti sekarang ini ya. Nah, setelah kita membahas tentang cost living atau biaya hidup, sekarang kita akan membahas tentang berapa sih upah para pekerja rata-rata di Iowa. Dari berbagai sumber yang sudah saya rangkum di sini, untuk upah rata-rata pekerja di Iowa itu sekitar 53.000 dolar ya teman-teman. Itu per tahun. Jadi kalian coba kalkulasi kalau dirupiahkan itu berapa? 1 dolar 16.777 rupiah per hari ini. Jadi sekitar barangkali ya 900.000 apa teman-teman? 900 jutaan paling ya. Ya itu rata-rata saja teman-teman, tapi banyak juga pekerjaan dengan high pay di sini. Tergantung permintaan pasar juga, tergantung jabatan, tergantung ladang pekerjaan, tergantung posisi, level dan sebagainya itu teman-teman, itu juga mempengaruhi ya apa itu high atau low pay itu tadi ya. Seperti Pak White dengan profesi sebagai mechanical engineer di Iowa, beliau bisa menghasilkan sekitar 106.000 USD per tahun teman-teman. Itu levelnya Pak White sudah lumayan juga di kantornya, dan ya alhamdulillah itu cukup teman-teman untuk biaya hidup kita di Iowa sini. Untuk biaya hidup kita sendiri, kalau yang ditanya saya sekeluarga ya, itu per tahun kalau dikalkulasi itu bisa sampai 50 hingga 55 ribu teman-teman. Kita itu enggak high lifestyle atau enggak glamor ya, jadi itu cuman hidup sederhana seperti kita, dan saya juga berkebun, swasembada pangan dan sebagainya ya. Tapi kan kita merawat properti, untuk bayar listrik kita juga nggak hanya cukup satu rumah, LP gas dan sebagainya, itu jatuhnya itu teman-teman. Selanjutnya saya di sini akan menyapa satu persatu dari teman kita yang sudah meninggalkan jejak komentar di video saya paling terakhir ya. Sebentar teman-teman, harusnya saya siapkan kok, jadi pas saya butuh langsung bisa nah ini akun Witarus 567. Saya juga dulu seperti Mbak E, waktu anak-anak masih kecil dan libur sekolah, temennya suka nginep di rumah. Daripada anak kita yang nginep di rumah temennya, biar kita sing sibuk masak orang popo. Berkat sukacita selalu ya Mbak E, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Mbak Ros. Semoga jenengan juga selalu diberkati. Dan memang seperti itu teman-teman, saya itu kalau nggak tega kalau anak-anak harus nginep di rumah temennya, mending temennya saja yang nginep di sini beberapa hari nggak apa-apa. Dari Mbak Susanti Ismail 9434, halo Mbak Eti, seneng ya kalau ada temen anak yang datang nginep main bersama, jadi teringat masa kecil kita tombak nginep di rumah temen, dimasakin sama ibunya juga, nostalgia Mbak. Iya seperti itu, saya juga pernah mengalami. Dari Kuswati Uhui, Masya Allah kakak Zebrin cantik, pinter, Virgil ganteng, sehat selalu Bu Heti sekeluarga, terima kasih, doa yang sama buat jenengan juga. Dari Mbak Yuni Murniasih, Mbak Heti sehari enggak mingser dari dapur, ada saja yang dibuat, sehat selalu Mbak, biar bisa kasih yang terbaik buat keluarga. Jos Gandos, setuju, terima kasih. Dari Oyang Beten, suka dan selalu suka setiap video yang Mbak sajikan, apalagi dengan gaya khas Mbak yang sederhana. Makasih Mbak, terima kasih apresiasinya dan respon positifnya, it means a lot.
It means a lot itu apa teman-teman? Sangat berarti buat saya sendiri. Terima kasih. Mila harus bilang yummy ya Pak Wahid. Harus itu, kalau enggak diantemi teman-teman. Dijotosi ben kapok. Dari Fatniah binti Rami 5095, menu Indo bagi kita yang tinggal di luar negeri seperti ini. Memang betul enak banget Mbak Heti, apalagi ikan asin cuaca dingin bisa nambah-nambah tuh makan. Ya pokoknya sak wakul entek rek. Dari Sinjimon, kasihan Pak Wahid jarang muncul di video, sekali muncul suruh bilang enak, nek ora diantemi. Nggak apa-apa ya Pak Wahid, demi istri tercinta. Jos. Kalau nggak bilang enak, nggak dimasakin. Nggak dimasakin lagi. Ini dari Iswandi 5127. Indonesia berduka kembali Mbak Heti, Bandung Barat, Jabar longsor dari gunung hilang 100 orang lebih, ya Allah. Termasuk marinir angkatan laut lagi latihan di sekitar gunung itu 23 orang. Jenazah baru ditemukan sekitar 40 orang kurang lebih, ya Allah. Semoga segera ditemukan bagi jenazah yang belum ditemukan ya teman-teman, dan turut berduka cita bagi saudara-saudara yang terdampak bencana longsor seperti ini ya. Memang kalau musim hujan di tempat kita itu rawan longsor dan sebagainya itu ya teman-teman, longsor, banjir. Jadi semoga yang terkena musibah segera mendapat pertolongan, dan kalaupun yang belum ditemukan segera ditemukan. Di sini saudaramu yang di Amerika Utara juga ikut merasakan bagi saudara-saudara di sana yang terdampak, dan saya mendoakan yang terbaik saja. Terima kasih Mas Iswandi yang sudah ikut nge-share berita terbaru dari sana ya. Dari Mbak Santi Saraswati, wah Mbak Heti ada sagu mutiara, jadi kangen es teler di Indonesia. Saya juga belum ada libur tuh belanja-belanja persiapan Ramadan. Salam hangat dari keluarga kecil kami, orang Indo di Seychelles. Sorry Mbak Santi, nanti di pronounce-nya gimana saya nggak tahu. Nanti coba dikoreksi bagaimana cara menyebutnya ya, tempat tinggalin jenengan. Semoga keluarga jenengan di sana juga sehat selalu. Salam hangat juga dari sini ya. Mbak Indah Yunita, Mbak Heti orangnya telaten. Ini Mbak Indah Yunita yang sama tadi, yang punya pertanyaan tadi ya. Tadi pertanyaannya sudah saya jawab Mbak. Terima kasih. Ini untuk untuk komen yang kedua. Dari Kaylee 4719, Bismillah, Alhamdulillah, yarhamukallah saudariku, Alhamdulillah Indonesia tang Zebrin gagal, ID US saja. But mudah-mudahan, by the way, mudah-mudahan Zebrin mudah bangun subuh biar nggak kebangun temennya. Ya, terima kasih. Mbak Puci Astuti 8813, nanti kalau kondur Ponorogo mundut ikan asin yang banyak di Asto Neng Amerika jeng, sayur lodeh memang cocok dengan ikan asin. Sehat-sehat selalu jeng Heti. Terima kasih jeng Puji. Iya, nanti kalau pulang ke Ponorogo kita prepare buat ngebawa sesuatu yang susah untuk didapatkan di sini ya teman-teman. Terima kasih. Ngiler rujae, enak banget ini. Ini komentar dari Mbak Nadine Niarius Niar 4720. Iya, enak banget rujaknya. Lama banget saya nggak makan rujak teman-teman, makanya kemarin waktu saya bikin rujak itu enaknya gitu. Mangga mangkel Mbak, dari Mbak Sofi 5451. Saya nggak tahu, barangkali ya Mbak Sofi, saya nggak tahu apa itu ya, mangga jenis apa gitu. Dari Hajah Neti Susilawati 3118, Bismillah, saya senang lihat kesehariannya seperti saya diajak healing sama Mbak Heti. Zebrin suaranya bagus untuk menyanyinya. Terima kasih sis. Healingnya di dapur saja yang video ini. Karena itu seharian saya nggak miset dari dapur. Ugi Kamanati 6359, Duk Zebrin ki cilikane imut lucu, gedene cuanti eram to. Love you Zebrin Virgil. Love you too. Ini om atau tante.
Love you too dari Zebrin dan Virgil. Dari Sri Kandi Jaya, duh seneng banget kalau Mbak Heti upload berasa kayak nemu sesuatu. Waduh rek, saya jadi melambung tinggi. Banyak yang menantikan video-video saya ya, meskipun video seadanya seperti itu teman-teman. Semoga menghibur dan apa ya, cuman sekedar menemani hari-hari kalian. Kalau kalian nggak ada apa ya, nggak ada sekira tontonan gitu, barangkali ya bisa ditonton, bisa juga ditonton di kamar mandi atau gimana gitu. Terima kasih ini Mbak Sri Kandi. Dari Sugi Asih. Mbak Eti juga mengingatkan saya dulu waktu saya masih kecil, waktu keadaannya sama saya sakit perut, sama almarhum bapak dicarikan daun jarak, diremas-remas terus dioleskan ke perut saya yang sakit, langsung sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berbagi informasi di sini ya. Ini barangkali mengomentari waktu saya di video ngomong saya pernah keracunan makan buah jarak itu teman-teman. Ya maklum zaman dulu itu susah banget keluarga saya, terutama saya itu untuk membeli snack itu nggak ada duit teman-teman, bener itu. Aduh Mbak Heti dari Farah Rahmatika 1734. Aduh Mbak Heti lucu deh speaknya sama Virgil, jawane loh Mbak, kok medok banget. Aku wong Jawa dadi guyu dewi. Ini memang lidah Jawa itu enggak, emang khas banget, di mana-mana itu ada medoknya gitu loh sis. Yasnawati 3555, Assalamualaikum Mbak Heti, salam dari Bengkulu. Mantap Mbak, makan dengan ikan asin dan sayur lodeh, kurang sambal terasinya Mbak. Wih mantap, ngiler aku Mbak, sehat terus ya Mbak Heti sekeluarga. Terima kasih sis, salam juga dari Bengkulu, salam juga dari Aiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sis di sana juga sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Dari Rita Erianti, Mbak ikut ke Mecer, lihat Mbak makan rujak, sehat-sehat ya Mbak. Ditunggu video berikutnya. Iya, ini masih syuting. Sebentar lagi kita edit sis dan besok rilis ya. Dari sis Lili Sartini 4971, hadir Mbak Heti, suka lihat kebersamaan keluarga Mbak Heti, juga aktivitas lainnya terutama berkebun, jadi tambah ilmu. Terima kasih Mbak Heti, sami-sami Mbak, terima kasih juga hadirnya, selalu menemani kita di sini. Dari Maria Paulina 2023, Mbak, buah dawung itu apa yang bisa untuk mainan jadi guder waktu masa kecil itu ya? Saya nggak tahu. Kalau di Ponorogo itu buah dawung ya dimasak itu. Saya nggak tahu. Guder itu apa teman-teman? Saya kalau istilah guder saya malah baru tahu ini. Kalau guderan saya tahu, guderan itu lari-lari. Coba nanti Mbak Maria Paulina menjelaskan apa itu istilah guder. Dari sis Andria 5 3094, jeng cah-cah pernah mam kolang kaling rak, pernah coba bikin es sekoteng bread kolang kaling sagu mutiara coconut milk SKM nuts kacang tanah atau asinan buah durung. Menu masakan nih endos gandos ono lodeh Mbak, tahu ikan asin sayur lodeh mendunia wis tekan Aiwa. Zebrin pandai pol, bisa playing suling nada twinkle little star, bakatnya di musik instrumen dan singing nice. Ya Allah. Ini enggak ada titik komanya saya membacanya. Nggih. Belum, nanti dicoba ya kita bikin es koteng Mbak. Alhamdulillah ya, Zebrin itu cuman otodidak gitu, belajar sendiri. Saya belum tahu apakah di area rural ini ada semacam les private untuk musik dan apa itu teman-teman, instrumen itu semuanya dia pelajari otodidak dan juga dari sekolah. Kalau apa itu namanya ya, flute-nya itu ya. Dari Suwarni Ningsih 1662, Assalamualaikum Mbak, tiap hari selalu nungguin videonya, sehat dan sukses selalu. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih, doa yang sama juga untukmu. Dari akun Eko Supriyadi, dah enak tenan kui Mbak, salam sehat komedian ya Mbak, salam kanggo Bro Virgil yo. Terima kasih Om, salam comeback salam comeback ya apa? Salam kembali, salam balik ke Madiun.
Jangan lupa pecel Madionya dikirim sampai ke Aiwa yo. Nah, dari Brother Bro Muhammad Zulkarnain 7480, Mbah Heti, ini tasnya Pak Wahid isinya opo toh kok kayaknya berat banget. Apa ya isinya apa? Coba nanti kita kita review isinya apa. Aku itu tasnya suamiku kok ya nggak pernah nge-review isinya apa teman-teman. Nah, dari Hajah Dewi Domber, pinter toh Mbak anak-anak bahasa Jawa, sehat selalu ya Mbak dan keluarga di Aiwa. Terima kasih. Ya ini masih pelan-pelan saya praktekkan ya sis ya untuk anak-anak. Ini salah saya dulu, salah saya juga, seharusnya mereka dari baby jebrot ya saya biasakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tapi ya itu tadi salah saya nggak biasakan, makanya sekarang pelan-pelan mulai saya ajak ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu ya. Dari Maria Paulina 2023, aku juga seperti Mbak Eti, lebih baik teman anak nginap di rumahku. Aku juga seperti Mbak Eti, lebih baik teman anak nginep di rumahku daripada anakku yang nginep di rumah temennya. Rasanya saya lebih tenang. Di belakang rumah saya ada tanah 200 meter, ditanamin alpukat. Duh, pengen juga. Buahnya lebat, sirsa, mangga, cincau, markisa, terong Belanda, tomat, cabai, pepaya, dikit-dikit bisa panen. Hasil kebun sendiri sangat menyenangkan. Aduh, aku mau main dong ke sana, ke rumah Sis Maria Paulina. Andai dekat aku sudah main ke tempat musis. Dari Alil Channel 8347, ceritanya Mbak Eti waktu kecil kok podo bae karo nyonge ya, suka nitori asem sing podo tiba. Iya lah gimana, zaman dulu itu untuk saya SD itu terbatas banget uang sakunya. Saya nggak tahu serepes 2 repes. Pokoknya 25 itu uang saku terbanyak, 25 perak itu loh teman-teman. Aku inget itu uang saku terbanyak. Saya tuh inget untuk mencapai 25 perak itu saya membawa ya 10 repes, 5 repes gitu. Jadi saya kalkulasi waktu itu, oh ya ini 25 perak itu dapatnya 2 lento dan 3 kerupuk teman-teman. Dan saya sama Mbok Bakul, ada Mbok Bakul di sekolah, Duk, besok-besok kalau beli kita sudah nggak menerima uang repes seperti ini ya, pokoknya perak 25 nggak apa-apa, tapi jangan repes. Terus iya saya ingat bener itu teman-teman, saya bawa uang repes itu ke sekolah. Dari Rizal Ku 8281, ikan asin makanan raja itu Mbak. Hehehe. Iya, makanan raja. Kalau di sini mewah banget dan itu mahal loh teman-teman, saya belinya di Asian Market itu ikan asin seperti itu. Dari akun Rinrin 09, kalau apel sebelum di freezer perlu direndam air garam nggak Mbak? Kan kalau sudah dikupas akan berwarna coklat. Itu ya saya rendam air garam sedikit gitu aja, terus saya rendam sebentar, baru saya plastikin sis, makanya warnanya nggak berubah. Itu apel kuning, warnanya ya kuning seperti itu. Dari Mbak Nurhandayani 6690, Mbak kalau mengerjakan sholat waktu, waktunya gimana ya? Mengerjakan sholat waktu ada online-nya teman-teman, online jadwal atau online schedule-nya. Jadi kita tinggal klik Islamic Center yang terdekat di area di mana kita tinggal, itu udah ada jadwal sholatnya. Itu juga berlaku untuk jadwal puasa ya, seperti imsak maupun jadwal berbuka ya teman-teman, ada semua di situ Mbak. Nah, dari Antos Semarang, Mbak Heti, kenapa harus beli air untuk masak dan minum? Bukankah katanya di sana air kran-kran bisa langsung diminum tanpa dimasak dulu? Iya, kalau kita tinggalnya di kota yang airnya sudah destil, sudah purified, sudah disaring dan difilter dan sebagainya ya teman-teman. Tapi untuk case kita ini yang tinggal di countryside, kita harus mengadakan air dari sumur sendiri seperti itu. Untuk filterisasi itu di sini nggak begitu bisa 100% bikin air itu benar-benar terpurified teman-teman ya. Ada mesin filterisasi itu di rumahnya mama mertua sana, tapi untuk rumah sini ini nggak ada mesin filterisasinya. Jadi air yang kita alirkan ke rumah
untuk mencuci dan mandi itu air yang bisa dibilang air keras teman-teman. Air keras itu bukannya air yang bikin kita teler, tetapi air yang kandungan mineralnya itu masih sangat pekat ya, sangat lekat. Jadi kalau tanpa ada alat filterisasi, langsung kita dari kran misalnya, langsung diminum ataupun dari kran kita rebus dulu, itu putih-putihnya itu banyak banget teman-teman di sini itu. Makanya itu daripada kita beresiko nanti kalau minum air ya batu ginjal dan sebagainya, mending kita beli saja. Seperti itu Mas Anto, semoga bisa menjawab. Dari Mas Eko Priyono, nggak kelar-kelar musim saljunya Bu, ini di Jakarta lagi hujan mulu, siang malam banjir di mana-mana. Ya gimana ya teman-teman, memang akhir-akhir ini untuk cuacanya ya nggak menentu, di sana di sini itu ada saja musibah kadang itu ya, gimana namanya ya, kehidupan teman-teman, kita harus bersahabat dengan alam. Barangkali ya kita sebagai manusia harus lebih menjaga alamnya saja. Kadang alam kalau sudah marah ya tahu sendiri bagaimana ya teman-teman ya. Jadi seperti itu Mas Priyono ya. Semoga dimanapun kita berada senantiasa dalam lindungannya. Ini doa saya untuk saya sendiri sekeluarga, juga untuk saudara-saudara saya, termasuk Mas Eko Priyono di Jakarta ya. Seperti itu. Dari Rastogong 570, Assalamualaikum, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Aris Press, dari Aris Press, walah terlambat saya jeng heti tiba no wis nongol. Alhamdulillah keluarga sehat semua yo jeng. Kangen sama si ganteng dan si cantik. Terima kasih. Semoga jenengan di sana juga selalu sehat dan sukses. Amin. Dari Puji, Assalamualaikum, saya gercep Mbak Heti hadir. Terima kasih Puji. Waalaikumsalam. Dari Burohmi channel 5525, tai cili itu pedes banget loh Mbak. Memang iya pedes banget. Nah, dari Yanti Garut 9235, Mbak rajin berkebun, aku juga suka tanam-tanam di halaman rumah Mbak. Wow, masak lodeh sama ikan asin mantap betul. Terima kasih. Dari Eli Leli, Assalamualaikum Mbak Heti, kembali salju tebal ya. Iya, beberapa hari terakhir saat malam itu selalu turun salju teman-teman, makanya ya seperti itu lagi. Dari Kurniati binti Supardi, jadi inget Mbak cerita zaman dulu, aku juga sama adikku pulang sekolah nungguin mangga jatuh pada rebutan sama teman-teman adikku juga. Keracunan jarak sampai 5 anak sampai ngundang mantri, untung diobati. Ada lucunya, ada sedihnya kalau inget zaman dulu. Iya seperti itu, kurang lebih saya juga seperti itu. Jadi ya ada apa ya teman-teman, suka dukanya saja, suka duka masa lalu. Dari Volmi M5D, anak wedok kayaknya berjiwa seni nih Bun, bisa nyanyi sama pandai main musik. Barangkali ini warisan dari kedua neneknya ya teman-teman. Ibu saya tuh pinter banget ngending Jawa teman-teman, suaranya bagus. Kalau ibunya si Frank atau Pak Wahid itu juga pinter banget ya, organ, piano, apa teman-teman, itu apa, instrumen musik yang pakai teman-teman, pakai bibir itu loh teman-teman, tuh pinter banget mertua memainkan itu ya. Barangkali itu warisan dari leluhurnya. Kalau saya sendiri nggak bisa teman-teman untuk ya bermain musik ataupun nyanyi, apalagi suara cempreng. Dari Maria Maulina 2023, Mbak Heti, dingin-dingin bikin es teler. Aku hari ini juga bikin es teler Mbak. Ye, kita kompakan. Dari Nenek Nani 4330. Selamat Pak Wahid, rasido diantemi. Iya, nyari selamatnya saja sis. Hajah Neni Susilawati 3118, Mbak, Pak Wahid berangkat kerjanya sore atau di shift? Ada shift enggak, kalau Pak Wahid itu kerjanya malam terus teman-teman, meskipun ada shift-shiftan tapi dia pilih yang shift konsisten malam gitu loh sis. Jadi konsisten malam terus kalau dia pas masuk kerja. Dari Holifah 2880, Mbak Heti mau tanya, kalau bikin kopi itu nggak pakai gula ya? Nggak pakai teman-teman, jadi di brew gitu aja, terus keluar kopinya, ampasnya ya di filter itu ya.
Dari Nurul Laili W8W, Mbak, apakah anak-anak sudah pernah makan durian? Belum. Ini mau saya uji coba nanti kalau saya pas di Indonesia. Kalau di sini durian itu mahal banget teman-teman di Asian Store, dan saya tuh eman-eman kalau mau beli durian. Jadi kita nunggu saja waktu kita mudik di Indonesia, baru kita challenge mereka untuk makan durian. Seperti itu teman-teman. Terima kasih bagi semuanya yang sudah komen di video terakhir saya dan di video-video saya yang lainnya. Ini banyak banget komen yang saya sapa ya. Semoga dengan adanya sesi menyapa seperti ini lebih meningkatkan interaksi kita sebagai saya, tukang ngoceh, dan juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton, bahkan untuk meninggalkan komen di video-video saya. Dan saya sangat mengapresiasi untuk atensinya, untuk doanya, untuk respon positifnya seperti ini. Meskipun respon negatif juga saya tampung teman-teman. Saya ini orangnya enggak terus menutup diri kalau dikritik ataupun dikomeni negatif, saya terus marah-marah ya enggak. Pokoknya semua saya tampung, semua membangun, bisa untuk interaksi antara kita, juga untuk mempererat tali silaturahmi. Hitung-hitung saya di sini tidak ada saudara, tidak ada tetangga, jadi saya punya tetangga meskipun ya di benua berbeda. Jadi seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan, dan bla bla bla. Semoga dengan adanya video ini lebih meningkatkan lagi semangat saya bisa lebih menghibur teman-teman yang ada di manapun berada itu tadi. Terima kasih sebelumnya. Salam sehat, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini clocknya sudah hampir jam 12 siang. Waktunya kita masak-masak. Pak White tadi sudah ngintip-ngintip. Barangkali di mana istriku tercinta, begitu. Saya sudah salam apa belum teman-teman? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.